Assalamualaikum, kembali lagi di Nekat Channel. Yang belum subscribe, klik subscribe dan bunyikan loncengnya ya. Hari ini kita masak nastar klasik bebas gluten. Ini benar-benar lembut dan lumer di mulut. Pertama kita masak selai nanas. Kita siapkan 3 buah nanas, bisa diparut dengan parutan keju atau juga bisa dicuper. Bongkol nanas tetap diikutkan ya, karena ini bisa memberikan tekstur kepada selai nanas. Kita cuper sebentar saja asal lembut agar tekstur nanas tetap masih ada. 3 buah nanas yang sudah dilembutkan, jadi beratnya 1 kilo. Kita tambahkan 3-4 buah cengkeh, kayu manis dan setengah garam. Kita aduk-aduk rata. Kita masak dengan api sedang, pakai teflon ya agar mudah membersihkannya. Kita masak selai nanas sampai airnya larut, sambil sesekali diaduk. Jika ada mata biji nanas yang masih tertinggal, kita bisa ambil. Saya ganti dengan teflon yang agak besar karena ketika pakai teflon kecil meletus-meletus, jadi lebih aman pakai teflon yang besar ya. Setelah airnya susut, baru kita tambahkan 500-600 gram gula pasir sesuai selera. Kenapa selai nanas tidak dimasukkan bersamaan dengan gula? Agar nanas warnanya cantik dan tidak cenderung gosong. Saat gula masuk, kita masak dengan api yang kecil ya, sampai kering kecoklatan dan air karamel menyusut. Baru kita bisa matikan kompor. Kita sisihkan dan dinginkan. Setelah dingin, kita bisa membuat bulatan masing-masing dengan berat 3 gram untuk isian nastar. Ini warnanya cantik, kuning dan tidak cenderung gosong. Kemudian kita buat adonan nastar. 160 gram butter atau margarin, 30 gram gula halus. Kita aduk dengan whisker sampai tercampur rata. Untuk margarin atau butter, saya memakai 110 gram margarin dan 50 gram butter. Kalau ingin pakai margarin saja juga boleh. Kita masukkan 2 butir kuning telur, bisa pakai telur bebek atau telur ayam, dan 1 sendok teh pasta vanila. Kita aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, kita masukkan 1 saset susu bubuk dan 15 gram tepung maizena. Kita aduk-aduk perlahan sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, baru kita masukkan tepung mokaf. Tepung mokaf ialah tepung singkong modifikasi yang kaya akan kalsium dan serat. Selain itu juga tepung mokaf ini bebas dari laktosa dan gluten, sehingga aman untuk penderita diabetes dan anak berkebutuhan khusus dan celiac disease. Kita masukkan 200 gram tepung mokaf secara bertahap. Jika sudah berat, kita bisa uleni dengan tangan bersih. Adonannya memang cenderung basah ya, karena ini sehingga nastarnya meprul dan empuk. Jika kelebihan tepung akan keras. Kita siapkan isian selai nanas sebelumnya yang sudah dibulatkan, bisa dengan timbangan atau juga dengan sendok takar. Untuk adonan nastar kita juga bisa pakai sendok takar. Saya pakai ukuran 5 gram. Untuk ukurannya bebas ya, mau besar atau kecilnya. Kita bulatkan, lalu kita isi adonan nastar yang sudah kita bulatkan sebelumnya. Lalu kita bulatkan seperti biasa sampai halus, jangan sampai retak ya. Lakukan sampai adonan habis. Kemudian kita susun di atas loyang yang sudah dialasi kertas roti atau diolesi margarin tipis. Kemudian kita oven sebelumnya sudah kita panaskan ya. Panggang dengan api bawah 130 derajat celcius selama 10 menit. Sambil menunggu, kita bisa siapkan olesan nastar. Kita siapkan 2 butir kuning telur, bisa telur bebek atau telur ayam. Kita saring, kita tambahkan 1 sendok makan madu. Ini teksturnya lembut agar olesannya
merata dan nastar menjadi cantik. Dan kita tambahkan 2 sendok makan minyak goreng, jangan kurang jangan lebih. Kita aduk, dan jika pakai telur ayam kita perlu tambahkan pewarna kuning telur secukupnya. Kita aduk sampai tercampur rata. Setelah 10 menit pindah ke api atas bawah selama 2 atau 5 menit dengan suhu 130 derajat Celcius. Setelah itu angkat dan tunggu dingin. Setelah benar-benar dingin baru kita oleskan olesan telur ke nastar. Jangan ketika masih panas, pastikan nastar sudah dingin. Kita bisa oleskan secara merata. Jika suka bisa dioles 2 kali agar hasilnya lebih cantik, sesuai selera saja. Setelah dipoles, panggang kembali di suhu 130 derajat Celcius selama 5 menit api bawah, atau sampai kuning telur di permukaan loyang yang tercecer matang. Sesuaikan dengan oven masing-masing ya untuk suhunya. Setelah dingin, ini hasilnya, nastar yang sudah matang. Jika tidak punya oven, kita tetap bisa bikin nastar dengan menggunakan teflon. Kita alasi teflon dengan saringan kukusan, bisa ditambah kertas roti atau tidak. Kita susun nastar yang sudah kita bulatkan di atasnya. Kita masak dengan api paling kecil, dan jika dalam perjalanannya berkeringat, kita bisa usap tutup teflon dengan kain atau tisu. Kita panggang kurang lebih selama 25 menit. Setelah itu kita dinginkan. Setelah dingin baru kita olesi dengan kuning telur. Ini sebelumnya harus benar-benar dingin ya nastarnya, baru kita olesi. Lalu kita panggang lagi di atas teflon dengan api paling kecil kurang lebih selama 5 menit. Setelah itu angkat dan dinginkan. Ini hasilnya, nastar klasik dengan penggunaan tepung mokaf sebagai pengganti tepung terigu. Masya Allah, ternyata rasanya enak parah. Teksturnya padat dan kokoh tapi lembut saat digigit. Aromanya juga harum, beda dengan tepung terigu ataupun tepung gandum. Jujur sih, ini recommended banget untuk isian toples lebaran atau juga ide usaha. Sebelum kita masukkan ke toples, beri BBT bio. Ini tahan 6 bulan ke atas. Kalau silika gel yang butir-butir itu 3 bulan ke atas agar awet dan tidak gampang berjamur. Selamat mencoba resepnya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.